Syariah Aceh, Wakil Ketua Mahkamah Syariah. Barangkali ini aja pemaparan umum, nanti kita bisa Mahkamah Syariah sewilayah Mahkamah Aceh ini. Suaminya mempunyai istri yang beragama lain. Berarti Umar bin Khattab itu tidak beriman terhadap ayat yang tidak memungkinkan diberikan hukuman potong tangan. Kalau seorang hakim tumpul tidak memiliki rasa keadilan, memberikan acuan dasar dulu. Tapi rasa keadilan inilah yang perlu tidak perlu seorang hakim, seorang sarjana, kalau begitu yang penting dia bisa baca bahwa taswiyah ini adalah taswiyah fungsional. Jadi ketika kita menegakkan keadilan, maka kekeluargaan, kerangka dasar di dalam hukum Islam itu sebetulnya tidak banyak. Bikin kerangka di dalam, maka sebetulnya azas taswiyah antara laki-laki itu harus diterapkan. Jadi harta bersama harus setengah. Sangat baik sekali ya, karena perkembangan hukum waris ini tadi sudah saya katakan bahwa bagi hakim hukum waris itu tidak hanya berhenti di dalam fikih dan perundang-undangan, tapi harus melihat rasa keadilan masyarakat, karena itu pun merupakan suatu amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim itu harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu yang rumit mungkin Pak, contoh untuk di ahli waris itu yang paling rumit itu dalam perkara. Yang rumit itu bahwa hakim dia masih berfungsi sebagai fatwa, sebagai mufti, sehingga dia tidak bergeser dari fikih. Dia kurang pekat terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Itu aja yang mungkin yang dipertajam mungkin Pak Hakim kenapa kita mengambil yang lain. ini sebenarnya berkaitan dengan proses kan. Proses dalam menyelesaikan perkara itu ada yang berkaitan perkara waris, ada yang perkara al-aqwal syakhsiyah, hingga ada yang berkaitan dengan jinayah. Untuk kali ini baik wilayah 1, wilayah 2, 3, dan 4 mereka dibebaskan untuk memilih. Kebetulan contoh memilih tentang penyelesaian perkara waris. Perkara waris ini banyak sekali masalahnya, tidak hanya dari ahli waris, kemudian harta waris dan juga pembahagian warisnya. Dari segi ahli waris itu kadang-kadang kita itu sering tertipu, itu para pemohon itu tidak memasukkan seluruh ahli waris. Ya, sehingga di situ terjadi ketimpangan dan bisa jadi perkara itu di NU. NU artinya tidak dapat diterima walaupun bisa diajukan lagi. Jadi sehingga hal-hal yang tersebut itu kalau orang awam, orang luar mengatakan itu kita tidak adil, padahal kita tidak cukup data, tidak cukup meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris. Itu yang menjadi fokusnya itu di situ. Kita tahu bahwa Aceh dilanda tsunami, jadi ada beberapa level waris yang menjadi hilang karena gempa dan tsunami tersebut, sehingga ada perdebatan-perdebatan selanjutnya yang sampai hari ini belum selesai. Ditambah lagi ada pembangunan tol, otomatis filantropi Aceh besar, dan secara real di masyarakat terdapat sengketa-sengketa di mana generasi yang mewarisi sudah hilang, baik hilang tsunami maupun hilang konflik. Jadi perlu ada penggalian pembuktian oleh hakim untuk penentuan hak waris sesuai dengan fikih mewaris sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, ditunjuknya Janto ini adalah oleh Mahkamah Syariah Aceh, dan ini adalah program Badilak yang merupakan program daripada Mahkamah Agung. Janto hanya sebagai pelaksana. Ini adalah program dari Mahkamah Syariah Aceh yang terwakili dari 6 sektor, yaitu Mahkamah Syariah kelas 1 A Banda Aceh, Mahkamah Syariah kelas 1 B Sigli, Mahkamah Syariah kelas 2 Calang, Mahkamah Syariah kelas 2 Sabang, Mahkamah Syariah kelas 2 Merdu, dan Mahkamah Syariah
kelas 2 Sabang, Mahkamah Syariah kelas 2 Janto. Dan hadir undangan untuk Syariah Aceh dan Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh terlebih dahulu. Mohon Bapak Ketua Mahkamah Syariah Janto mohon untuk berkenan bergabung di depan.